BW, apakah sudah siap? Baik, selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Malam-malam. Perkenalkan, di sini saya Yosep Prahendra Maeswara, perwakilan dari kelompok 25 mata kuliah manajemen strategik. Di sini saya izin sebagai moderator untuk melaksanakan jalannya presentasi pada malam hari ini. Baik, kita mulai saja. Eh, Judul dari presentasi kami yaitu Kabut Coffee, Strategi dan Tantangan Usaha Kopi Strategi dan Tantangan Usaha Kopi Lokal. Disusun oleh kelompok 25 berdasarkan wawancara dengan pemilik Kabut Coffee. Untuk anggota kelompok di sini ada saya Yosep Randra Maeswara dengan NIM 22115105. Kemudian ada Haris Hermawan dengan NIM 22115076, Rizkianto dengan NIM 22115077, Ahmad Fauzi Ramadhani dengan NIM 22115074 dan Sofian dengan NIM 22115099. Baik, untuk slide pertama, profil Kabut Coffee akan dijelaskan oleh Mas Sofian. Kepada Mas Sofian dipersilahkan. Oke, kita mulai dari profil Kabut Coffee. Oke, nama usaha ini bernama Kabut Coffee yang berlokasi di Kalitalang, Merapi. Kemudian jenis usaha kafe dan kedai kopi lokal. Jadi bahan-bahan yang dijual tuh kopi-kopi lokal yang diolah sendiri, yang masih fresh. Kemudian lokasi itu berlokasi di Samberejo, Bariante, Kamelang, Klaten, Jawa Tengah. Kemudian didirikan oleh pemilik yang memiliki passion dalam kopi dan UMKM. Kemudian target pasarnya adalah anak muda, komunitas, dan pecinta kopi lokal. Next. Kemudian latar belakang, Kabut Coffee didirikan sebagai respons terhadap tren minum kopi yang terus berkembang, terutama di kalangan anak muda urban yang gemar mencari tempat nongkrong yang unik dan nyaman. Pemilik melihat bahwa kopi bukan lagi sekadar minuman, melainkan bagian dari gaya hidup dan budaya sosial. Oleh karena itu, Kabut Coffee hadir dengan misi menyediakan ruang berkumpul yang nyaman, terjangkau, dan mendukung aktivitas seperti belajar, bekerja, atau sekedar bersantai. Selain itu, usaha ini berfokus pada penyajian cita rasa, kopi lokal yang khas, sambil mengedepankan desain tempat yang estetik dan Instagramable, sehingga mampu menarik perhatian dan menciptakan pengalaman kopi yang berkesan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizkianto. Kepada Mas Rizkianto kami persilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu produk dan layanan. Kabut Coffee menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, terutama kalangan muda yang aktif dan dinamis. Menu unggulan yang disajikan mencakup berbagai jenis kopi seperti manual brew, espresso, kemudian ada signature. Untuk espresso dijadikan beberapa kopi susu juga dengan rasa-rasa kayak hazelnut, butterscotch, dan gula aren dan sebagainya. Kemudian, tak hanya itu, tersedia juga aneka makanan ringan dan dessert yang cocok sebagai teman ngopi atau cemilan santai. Dari segi layanan, Kabut Coffee menyediakan tempat dengan suasana yang cozy dan nyaman, ideal untuk nongkrong, bekerja, dan mengadakan pertemuan komunitas. Untuk fasilitas pendukungnya seperti WiFi cepat, banyak colokan listrik, serta area outdoor menjadikan tempat ini sangat ramah untuk berbagai aktivitas
pelanggan sehari-hari. Next. Kemudian untuk strategi pemasarannya, Kabut Kopi memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menjangkau pelanggan muda dengan konten yang menarik. Selain itu, mereka rutin berkolaborasi dengan komunitas lokal dan musisi untuk menciptakan event yang relevan. Promo seperti diskon untuk pelanggan baru yang juga dilakukan untuk menarik minat. Kemudian ada branding yang diperkuat lewat desain interior yang estetik dan cocok untuk dibagikan di media sosial. Next. Untuk yang selanjutnya eh, akan dipresentasikan oleh teman saya Haris. Baik, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Kabut Coffee menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya. Persaingan yang ketat antar kafe di daerah membuat mereka harus terus berinovasi agar tetap relevan. Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti kopi dan susu turut mempengaruhi biaya operasional. Tren konsumen yang cepat berubah juga menjadi tantangan tersendiri karena selera pasar harus terus diikuti. Di sisi lain, mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah banyaknya pilihan tempat ngopi memerlukan strategis pelayanan dan promosi yang konsisten. Next. Selanjutnya, analisis SWOT Kabut Coffee. Yang pertama, strength atau kekuatan, cinta, cita rasa kopi khas dan konsisten, suasana tempat yang nyaman dan instagramable, pemilik memahami pasar muda. Yang kedua, weakness atau kelemahan, terbatas modal untuk ekspansi, ketergantungan pada lokasi tertentu, SDM terbatas dalam manajemen. Selanjutnya, opportunities atau peluang, tren kopi lokal terus meningkat, dukungan pemerintah pada UMKM, potensi kerjasama dengan brand lokal lain. Selanjutnya, threats atau ancaman, saingan dari waralaba besar, fluktuasi harga bahan kopi, ancaman krisis ekonomi dan daya beli turun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan kepada Mas Ahmad Fauzi Ramadhani, dipersilahkan. Sekali lagi untuk Ahmad Fauzi Ramadhani. Oke. Wis, awek ombe. Nanti muncul urung nih. Mas Ahmad, apakah terlihat? Oke, kesimpulannya Kabut Coffee membuktikan bahwa passion dan kreativitas merupakan kunci penting dalam membangun usaha kopi lokal. Kopi lokal yang sukses dengan manajemen yang adaptif terhadap tren dan kebutuhan pasar. Kabut Coffee mampu bertahan di tengah persaingan dan terus berkembang. Keunikan rasa, suasana, tempat yang nyaman, serta strategi pemasaran yang relevan menjadikan Kabut Coffee memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih luas di masa depan. Next, ada yang Baik, bertanya? ya. Mungkin dari teman-teman, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Izin tanya Mas. Ya, silahkan Mas Adkia Trianda. Oke, apa latar belakang didirikannya Kabut Coffee Mas? Baik, terima kasih Mas Adkia. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Aku. Silahkan Mas Imam. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Kabut Coffee? Terima kasih. Baik, terima kasih.
Mungkin dua pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama tadi Mas Atkia, latar belakang untuk dibuatnya atau didirikannya usaha Kabut Coffee. Mungkin kepada Mas Rizkyanto bisa dijelaskan. Oke. Pertanyaannya yaitu apa latar belakang didirikannya Kabut Coffee? Kabut Coffee didirikan sebagai respon terhadap tren minum kopi yang meningkat, khususnya di kalangan anak muda yang mencari tempat nongkrong yang unik dan nyaman. Usaha ini juga ingin menyajikan kopi lokal dengan suasana estetik dan Instagramable. Tempat ini sebenarnya berada di lereng gunung dan eh, kebetulan di dekat-dekat situ belum ada coffee shop, sehingga dari pihak pemilik membuat coffee tersebut agar pengunjung dari misal di daerah kota yang sebagian besar di tempat kota kebanyakan ada coffee shop. Nah, sekalian berkunjung di wisata tersebut, tempat tersebut menyediakan, dan kebetulan di tempat itu ada kopi lokal, sehingga dimanfaatkan saja untuk dijual menjadi produk kopi gitu. Ya, Eh, itu. terima kasih Mas Rizkyanto. Oke. Mungkin untuk pertanyaan kedua tadi tantangan yang paling paling menantang yang Ya, dihadapi betul, oleh betul. Kabut Coffee. Mas Rizky, mohon dijelaskan. Oke. Tantangan utamanya adalah persaingan ketat antar COVID dan kenaikan harga pasar sih, Mas. Persaingan yang kalau persaingan tuh nggak terlalu sih, Mas. Mungkin ke Harga kopi. eh, bahan baku, kayak bahan baku gula, terus susunya, terus kan ada snack juga. Snack kan yang terutama tuh pisang, Mas. Pisang tuh harganya naik turun. Kemudian harga harga-harga dari susunya juga kita harus milih karena banyak merek dari susunya itu harganya berbeda-beda dan itu harganya naik turun. Kemudian tantangannya itu saat kemarin pas bulan puasa itu kan wisatanya kan kopinya kan berada di tempat wisata. Bulan puasa itu wisatanya sepi jadi kopinya ikut sepi. Tuh. Baik, terima kasih Mas Rizkyanto atas penjelasannya. Ya. Apakah jelas Mas Imam dan Mas Atkia? Jelas. Jelas Mas, jelas, jelas, jelas. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan tentang Kabut Coffee. Kemarin kita juga sempat survei dan wawancara dengan owner di itu tadi di lereng Gunung Merapi. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya sendiri dan kelompok kami, saya mewakili kelompok mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat malam. Malam, malam. Malah Mas. Yes, yes. Kata ini, yes.